Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini ada satu motor kiriman dari bengkel sebelah. Motornya Yamaha Vision, ya Vision Old kayaknya. Cuma untuk bodinya ini sudah dipermak ya, seperti motor trail. Masalahnya susah stasioner. Jadi stasioner kadang mati sendiri, kadang digas susah. Kita coba saja dulu ya. Seperti cegukan. Oh, mati. Jadi waktu mau digas ini kadang-kadang dia mati. Seperti ini sih kalau kerusakan standar paling-paling cuma full pump lemah, filter full pump kotor, atau mungkin injektornya yang kotor begitu. Seperti cegukan. Oke, kadang bisa kadang susah begitu. Tadi sudah mau saya coba untuk pasang scanner, cuma untuk kabelnya itu seperti ini. Jadi saya masih mencari-cari kira-kira di mana letak kabel DLC nya. Data link konektor. Biasanya kalau untuk motor standar pakai kabel body standar itu di sini, daerah sini ya, satu kabel, dua kabel ya, jadi yang disambung begitu. Untuk ini sepertinya juga masih standar ya, cuma dirubah saja tempatnya. Berarti kira-kira di sini. Oh ya, ini. Oke, ketemu. Ada di sini. Kita ambil aja dulu. Oke, jadi soketnya yang ini. Kita langsung pasangkan ke scanner biar kita bisa lebih mudah melihat permasalahan pada ECM-nya. Kita langsung melihat kode kerusakan. Speed sensor, kabel gigi. Ini tentu saja ya, karena untuk motornya ini tidak ada speed sensornya, atau biasanya kalau di Mio begitu ada di speedometer ya. Jadi melekat di speedometer. Tapi untuk satu itu, untuk speed sensor biasanya tidak terlalu mengganggu. Kita bisa mengakalinya saja. Kita lihat seperti apa hidupnya. Kita masuk mode standar, kita lihat, kita hidupkan mesinnya. Teman-teman lihat ya, untuk AFR ini stagnan di angka 16. Jadi dari tadi waktu hidup tidak berubah-ubah di 16. Kalau 16 saja ini berarti terlalu boros, terlalu irit, maaf. Untuk tegangan sensor O2 ini tidak berubah, 0,27. Itu mungkin ada bermasalah di situ, mungkin sudah diakalin atau bagaimana ya. Terlihat dari AFR-nya ada kemungkinan memang untuk injektor kotor atau filter full pump kotor atau full pump lemah. Untuk O2 saya baru saja melihat seperti ini tidak tersambung, ini putus sepertinya ya. Ini adalah sensor O2, jurusannya ke sini ya, ini sensor O2. Nah ini. Oke. Ini tidak terpasang. Pantas saja tegangan O2 nya tadi stagnan atau tidak berubah.
saat kita gas-gas. Oke kawan-kawan, ini sudah saya bongkarin ya. Untuk koinnya ini sedikit bocor, cuma sedikit, seharusnya ini masih toleransi, masih bisa, tidak terlalu kelihatan. Nah itu yang di ujung itu ada sedikit saja, itu nanti kalau dibersihkan biasanya mau rapat. Kalau misalkan dia bocornya ini menyamping begitu terlalu banyak, seumpama seperti ini saya tahan ya, seumpama begini atau mungkin miring begitu. Nah itu untuk putaran stasioner atau putaran pada saat RPM langsam ini bisa berebet, maksudnya tidak stabil begitu ya putaran bawah. Nah itu untuk yang lain seperti ini injektornya, ini nanti kita pretelin, kita bersihkan. Saya menggunakan metode ultrasonik, itu yang paling efisien ya. Untuk starter bodinya ini nanti juga kita bongkar, kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Kemudian ini, nah kebetulan waktu pas bongkar starter body saya melihat kabelnya ini jurusan dari sensor O2. Ini warna kabelnya sama yang ini. Warnanya seperti ini ya, abu-abu, strip merah atau oranye ini. Pokoknya sama. Nanti kita sambung saja. Nah, selain daripada koin yang bocor, ini untuk masalah RPM stasioner yang tidak bisa stabil itu bisa dari ISC-nya. ISC-nya yang seperti ini. Kalau misalkan katup karet yang di sini dia seret, atau misalkan ada kotoran yang terganjal di sini, ini tadi ada sebenarnya sudah saya lap, tapi belum saya bersihkan ya. Terganjal berarti dia tidak bisa menutup dengan rapat. Nah itu juga akan mengganggu pengaturan pada saat putaran stasioner. Kalau misalkan digas nggak mau, ini bisa dari sensor MAQS yang ini. Cuma tadi terlihat dari datanya sensor-sensornya masih mau bekerja, masih mau berjalan ya. Ini adalah gabungan sensor-sensor ya. Kemudian untuk injektornya saya bersihkan di belakang dengan menggunakan ultrasonik. Oke kawan-kawan, ini motornya sudah jadi, sudah saya panasin sekitar 10 menit. Ini sudah hampir 80 derajat Celcius ya. Sudah sembuh. Dari AFR-nya kita bisa lihat AFR-nya segini. Nah untuk AFR dia warnanya sudah hitam ya atau hijau ya. Jadi sekali-kali saja dia merah. Kita masuk saja. Untuk sensor O2 dia sudah bergerak, meskipun seperti itu ya. Geraknya ada merah-merahnya. Motornya ini susah sekali. Nah, seperti ini. Ini AMR ya. Jika kurva berjalan antara garis hijau dan merah, artinya itu masih aman dipakai. Oke, jadi untuk motornya ini, untuk penyetelannya memang agak susah karena motor jadi-jadian ya seperti ini ya, agak susah-susah. Jadi kita harus sedikit improvisasi. Tadi untuk setelan CO nya saya bikin sampai 20 untuk mendapatkan AFR yang cocok. Mengingat untuk tekanan full pump, maaf ya tadi tidak saya rekam, di angka sekitar 2,5 bar. Jadi sampai di sini saja, sekitar 2,5 bar, tidak sampai 3. Untuk motor sport ini harusnya kan di 3 lebih sedikit ya, 3 baran, 40 sekian begitu. Ada sedikit penurunan tekanan full pump, tapi masih masuk dalam spek, masih bisa digunakan, intinya begitu. Berarti dengan durasi injektor yang sama, maka debit yang dikeluarkan akan sedikit berkurang. Makanya untuk CO nya saya bikin sampai banyak sekali. Nah, apa ini?
karbon dioksida atau karbon monoksida. Pokoknya CO, setelan CO, kalau di Yamaha ini kan bisa di setel ya. Ini adalah acuan ECM untuk menentukan penambahan debit injektor. Jadi jika CO-nya semakin kita tambah, maka acuan BBM yang dikeluarkan oleh injektor ini akan lebih banyak begitu ya. Secara gampangnya memboroskan begitu. Paham ya? Ini sampai 20. Karena saya perhatikan untuk knalpot yang digunakan ini bukan standar. Knalpot yang sudah besar ya. Berarti dibutuhkan sedikit penambahan CO. Kemudian untuk filter udaranya juga seperti itu saja. Itu harus juga ditambahkan CO. Satu lagi tekanan full pump yang sedikit berkurang. Nah, saya cari-cari pasnya di sekitar 20. Oke ya, jadi kesimpulannya atau ringkasannya dari pekerjaan motor ini datang ke tempat bengkel teman saya. Kemudian karena dia tidak punya alat, dibawa ke sini. Awalnya motor ini saat stasioner dia mudah mati. Misalkan kita mau belok begitu kan turun gas mati. Kemudian kadang di stasioner juga bisa mati sendiri. Kadang enak-enak saja, tetapi di gas, kalau gas mau ditambah sedikit mati. Begitu. Dugaan saya itu adalah efek karena injektornya kotor. Kemudian kita bersihkan injektor, kita bersihkan throttle body, kita bersihkan filter full pump juga. Nah, untuk tekanannya sedikit lebih rendah, tapi itu saja mungkin kurang cukup karena ada sensor O2 yang tidak terpasang. Jadi sensornya ini awalnya tidak terpasang, putus begitu ya. Sepertinya sih bukan sengaja putus sendiri karena dia menggantung. Lama-lama putus begitu. Sudah saya sambung, sudah mau bekerja. Sensor O2 ini fungsinya sangat vital ya. Sensor O2 ini kalau kita ibaratkan di pabrik itu adalah QC yang menentukan apakah produk itu dia layak diedarkan atau harus dibuang begitu. Jadi dia satpamnya. Sensor O2 itu adalah satpamnya yang melihat, yang melaporkan kualitas pembakaran itu sebagus apa, itu adalah sensor O2. Nah, karena tadi tidak ada sensor O2, maka ECM itu buta. Dia tidak bisa menentukan, tidak bisa melihat seperti apa campuran yang sudah dikeluarkan. Jadi injektor itu mengeluarkan BBM, tetapi dia tidak tahu yang dikeluarkan itu apakah sudah tepat atau dia berkurang atau justru lebih. Itu tidak bisa mengkoreksi, makanya masuk pada mode open loop begitu. Mode open loop itu di mana sistem injeksi dia tidak tergantung kepada sensor-sensor, dia hanya berpedoman kepada data awal, data pabrikan begitu ya. Pokoknya nilai yang pertama ditanamkan di chipnya itu berapa, ya itu saja yang dikeluarkan. Tidak peduli dengan apa yang terjadi pada motor pada saat ini. Begitu saja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.